Mbak Nita, gimana nih kalau kita sudah punya bisnis, langkah awal yang kita harus lakukan supaya kita tetap maju di saat pandemi ini? Apalagi tadi sempat disebutin ya, bisnis makan kemasan Mas Darius dan Mbak Nita sampai 300% nih naiknya di masa pandemi ini. Tapi gimana nih supaya bertahan di masa-masa sulit inilah gitu? Ya. Langkah awal. Aku akan ini sedikit ya, komen sedikit mengenai masa sulit sekarang gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Irina udah bilang kan bahwa memang semua nih seluruh dunia tuh ngalamin hal yang sama sekarang, pandemi. Jadi ekonomi itu sekarang kenanya tuh ke seluruh dunia, termasuk brand-brand gede gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita melihat sebagai UMKM, kita itu harus melihat ini tuh sebagai suatu opportunity sebenarnya. Karena semua brand itu sekarang ada di baik brand besar maupun kecil, itu semuanya ada di titik yang sama. Oke. Gitu. Justru di titik yang sama ya? Di titik yang sama. Ya bayangin aja, Thai Airways aja itu jualannya sekarang makanan in-flight ya kan. Udah gitu sekarang banyak banget kita lihat restoran-restoran chain itu yang jualannya tuh di lampu merah. Iya, aku pernah lihat tuh ya. Ya kan gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai UMKM tuh harus melihat ini sebagai titik bareng nih untuk mulai gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya kesempatan yang sama. Artinya kita juga harus mulai nih dari sekarang. Untuk kalau misalnya kita mau punya UMKM itu kita juga nggak cuma berpikir sebagai salesman, gimana caranya gue jualan produknya laku, tapi juga berpikir sebagai entrepreneur gitu loh. Gimana caranya supaya nggak cuma brandnya laku, tapi juga brandnya itu berkembang gitu. Seperti itu. Jadi yang dipikirin itu juga dari sisi-sisinya sih, dari sisi brandingnya. Jadi supaya kalau misalnya orang itu mau rendang misalnya, yang kepikiran tuh langsung rendang sederhana. Gitu. Itu yang paling penting untuk bikin, itulah kenapa branding tuh penting gitu loh. Supaya, karena kan kompetitor kita banyak nih. Tapi gimana caranya supaya kalau misalnya orang pingin makan rendang, itu ingetnya adalah rendang sederhana. Nah itu yang harus kita bangun ya. Nah, alhamdulillah sebenarnya kenapa kita waktu itu bisa juga di masa pandemi kok bisa malah naik 300% karena kita tuh beberapa tahun sebelumnya di tahun 2019 tuh kita sudah building brandnya rendang gitu. Jadi pada saat orang harus di rumah, terus orang tuh nggak bisa keluar, nggak bisa, restoran semua tutup, tapi pingin makan rendang, akhirnya alhamdulillah konsumen tuh begitu inget rendang, ingetnya jadinya rendang sederhana kemasan. Iya. Itu menarik banget deh yang kata-kata Mbak Nita barusan ya. Jangan berpikir laku aja, tapi harus berpikir seperti entrepreneur gitu ya. Berarti in terms harus, ini bisnis gue mau kemana nih, mau berkembang sebesar apa, dan opportunity apa yang bisa diambil. Nah, kan tapi nggak semua bisnis nih ya Mbak Nita mengalami kenaikan gitu ya. Ada beberapa bisnis yang justru waktu pandemi ini mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan, apakah ini artinya harus mereshaping bisnisnya atau gimana nih gitu? Karena kan, oke, kita ngomong soal bisnis kemasan, mungkin di masa pandemi ini lagi naik ya, karena semua orang lagi nggak bisa keluar, restoran nggak bisa dine in gitu ya intinya ya. Tapi ada beberapa bisnis juga yang kena pukulan besar gitu karena pandemi ini harus gimana nih, Mbak Nita? Iya, kita harus revisi lagi sih. Maksudnya kita harus lihat lagi bisnis kita, produk-produk kita. Kemudian kita juga harus agile ya. Agile tuh maksudnya kita harus bisa lihat di luar sana tuh situasinya seperti apa. Kemudian kita juga harus menyesuaikan dengan situasi yang ada gitu. Contohnya kayak sekarang misalnya. Sebenarnya ini juga nggak cuma dialami oleh UMKM ya. Maksudnya kenapa saya ngomong kayak gini supaya teman-teman semangat nih. Bahwa sebenarnya yang susah tuh nggak cuma UMKM. Semangat gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar tuh juga mengalami hal yang sama gitu. Dengan tiba-tiba pandemi mendadak ini, kita kan harus setidak-tidaknya yang kita lakukan itu kita harus berubah ke digital. Yes. Jualannya tuh harus pindah nih ke digital. Udah nggak bisa lagi nih jualan offline gitu. Nah, mungkin itu juga yang harus dilihat sama teman-teman gitu. Konsumen saya adanya di mana? Sekarang konsumen saya adanya di digital nih. Oke, kalau gitu kita harus benar-benar berada di digital. Aku tuh selalu ngomongnya gini loh Mbak Irina, kalau misalnya kita tuh mau jualan, anggap aja konsumen itu adalah cowok atau cewek yang lagi kita taksir. Waduh, wah. Gimana tuh maksudnya? Kita stalking dulu gitu. Ya, kita harus tahu nih, misalnya target kita anak-anak kampus misalnya, ya kan? Kita lagi naksir anak kampus nih gitu. Pasti nih, pertama kita akan kepoin nih Instagramnya, bener nggak? Pengen tahu dong mereka nongkrongnya di mana, ya nggak? Kita sukanya apa?
orang yang kita taksir sukanya apa, benar nggak? Nah, sehingga nanti kalau kita berpikir seperti itu, artinya sama dong. Kalau misalnya kita mau supaya konsumen itu di produk kita harus tahu dong, dia itu belanja di mana, dia itu sekarang adanya di mana, dia itu ngobrolnya sama siapa, dia itu influencer sama siapa, influencingnya oleh apa, dan sebagainya gitu. Nah, jadi gampangnya tuh kayak gitu sih, supaya kita dapat konsumen kita. Artinya gini, kalau kita lagi naksir seseorang, orang itu misalnya suka nongkrong di lapangan bola, misalnya kayak Darius, pasti. Tapi kalau misalnya kita mau kenalan sama orang itu, kita harus datang ke lapangan bola dong, bener nggak? Iya, benar. Nggak mungkin kita di lapangan tenis, nggak bakal ketemu sama konsumennya gitu, nggak bakal ketemu sama orang yang kita taksir. Nah, jadi itu yang harus dilakukan juga ya, kalau misalnya kita itu sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha itu harus dilihat seperti itu gitu. Konsumen kita tuh adanya di mana, nah kita harus datengin dia, jadi kita harus berada di mana konsumen itu berada. Kedua, gimana caranya produk kita itu juga bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalnya, kalau misalnya rekan-rekan biasanya jualannya cuma fashion itu baju-baju, ya kan banyak juga yang sekarang berubah menjadi bikin APD atau misalnya bikin masker dan sebagainya, itu juga harus disesuaikan gitu. Harus pinter-pinter lihat opportunity gitu ya. Betul. Misalnya nih, sekarang juga kan banyak banget, kayak misalnya ada juga salah satu UMKM kita yang berhubungan dengan rumah, justru di masa pandemi itu jadi naik, karena orang-orang di rumah tuh baru pada mikirin nih, karena di rumah 24 jam ya, jadi mikirin, rumah saya ternyata perlu ini ya. Nah, tapi kalau baru mulai bisnis nih ya, Mbak Nita baru menjalani bisnis, kalau ngomong soal brand image sesuai dengan produk, mulai dari nama, style, dan juga desain gitu ya. Ini gimana? Ini kan pasti cukup complicated ya. Tadi kan udah dibilang bahwa kita mengenal target market kita. Kita melihat mereka nongkrongnya di mana, orang seperti apa kebiasaan-kebiasaan mereka. Tapi kalau ngomong nama kita, style kita, desain kita nih harus matang apa nih kita berpikir nih, Mbak Nita di masa-masa sekarang ini? Iya, balik lagi sih kayak inspirasi dari produknya seperti apa. Nah, kita harus lihat juga sih produk kita itu banyak nggak sih kompetitornya gitu. Kalau misalnya produk kita, misalnya nih sekarang semua orang lagi bikin kopi, ya kan, which is great. Maksud aku kayak UMKM tuh sekarang berkembang banget dan itu bagus banget. Nah, pasar kopi tuh gede banget gitu. Misalnya kita bikin sebuah kopi, kita harus lihat apa yang akan berbeda nih dari produk kita dengan produk yang lain. Gitu. Kemudian kita cari nama yang catchy tapi juga mencerminkan karakter dari produk kita gitu. Ya, jadi kayak misalnya harus sama, terus kita harus lihat kompetitor kita tuh siapa aja yang jual produk yang sama, terus apa nih yang akan kita jual berbeda dengan mereka gitu, dengan yang lain. Apa yang bisa kita jual lebih nih dari apa untuk konsumen kita, misalnya gitu. Misalnya nih kayak misalnya, yang lain semuanya udah jualan susu gula aren gitu kan. Yang belum ada adalah misalnya susu gula aren organik. Signature-nya ya dari kita ya. Kenapa nih organik? Karena memang organik tuh lagi happening banget belakangan. Ya kan, lagi happening, orang butuh gitu. Dan belum ada nih misalnya kopi susu organik. Jadi kita harus cari sesuatu yang memang berbeda dengan kompetitor kita gitu. Jadi stalking lah kompetitor kita juga gitu kan. Itu juga salah satunya. Terus cari nama tuh yang benar-benar catchy dan mencerminkan karakter. Jadi gini Mbak Irina, kalau misalnya kita itu ada satu produk gitu ya, sekalian jualan. Saya ada satu produk nih. Waduh, aku lapar nih kalau begini nih. Kalau di tongol-tongolin produknya aku jadi kelaparan. Mbak Nita tega sama aku ya. Ya terus. Misalnya gitu ya. Kalau lapar silakan nanti beli Tokopedia tetap jualan. Tetap jualan ya. Oke, jadi atau Shopee ya. Jadi gini, misalnya ini adalah produk kamu gitu kan. Kalau dia itu perempuan atau laki-laki, menurut kamu karakternya seperti apa? Menurut aku nih. Ya. Kalau laki-laki produknya ganteng. Ya aku bayangin Darius kayaknya. Kalau dia laki-laki dia seperti apa nih ceritanya? Dia kayaknya orangnya kalau dari packagingnya dia orangnya tegas. Ya, kalau misalnya rendang mungkin ini lebih ke perempuan ya. Jadi dia itu lebih warm. 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 Terus kayak apa namanya? Dia juga modern gitu. Modern. Ya kan? Nah, dari packagingnya. Ya modern, udah gitu terus simple gitu, ya kan, komunikatif. Makanya kenapa logonya gede gitu. To the point gitu ya. Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya kita nanti bingung gitu, stres, aduh ini brandnya mau gue namain apa ya? Kan tadi kan sempat sebutin ya naik 300% gitu ya. Bisnismu ya kan?
Ini awal mulanya gimana sih kok bisa kecebur ke bisnis makanannya gimana nih? Coba diceritain dulu buat Femalicious yang mungkin penasaran. Iya, awal mulanya sebenarnya dari 2011 itu udah pernah bisnis kuliner. Waktu itu diajakin temen juga gitu. Kita punya warung steak karena waktu itu warung steak lagi heboh, lagi happening lah gitu kan. Itu bertahan sampai sekitar 2014 akhir ya. Nah di 2014 pertengahan ada beberapa temen yang ngajakin join lagi gitu karena mungkin mereka ngelihat aku udah punya pengalaman, udah punya experience di F&B, terus mereka ngajakin gitu. Cuma bentuknya ternyata bukan restoran tapi makanan siap saji gitu. Mereka ada bertiga, jadi aku adalah partner keempat yang gabung gitu dan akhirnya kita diriin sama-sama ya. Diceburin sih sama temen-temen dan biasanya kalau udah kayak gitu aku memang suka untuk ngulik dan suka untuk ini harus jadi gitu karena konsepnya keren banget gitu. Jadi mereka memang datang dengan konsep rendang dalam kemasan tapi challenge-nya adalah tanpa bahan pengawet gitu. Jadi kita sama sekali nggak pakai pengawet gitu. Nah itu kita riset, kita tes di lab segala macam, terus kita cari ini cara pengemasan yang paling efisien dengan kemampuan kita pada waktu itu seperti apa gitu kan. Akhirnya kurang lebih sekitar 6-8 bulan lah kita riset. Di akhir 2014 itu akhirnya kita pertama kali produksi rendang sederhana ini gitu dalam kemasannya masih seperti sekarang dalam vakum gitu kan. Terus akhirnya berjalan sampai tahun 2018 kita ngerasa secara produksi backbone-nya udah oke banget gitu ya. Kita udah bisa jaga standar kualitas ya segala macam gitu. Terus udah settle lah gitu. Cuma secara distribusi dan marketing sama branding produknya sendiri di antara kita berempat nggak ada yang benar-benar jago nih gitu kan. Jadi akhirnya aku coba cari-cari informasi. Terus kebetulan aku sama Mbak Nita memang udah cukup lama kerjasama sebelumnya dari tahun 2007 ya. Jadi udah kenal, terus ngobrol-ngobrol ternyata Mbak Nita lagi jalan juga dengan startup barunya gitu di bisnis inkubator gitu kayak ide gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol terus aku coba tanya gitu, Mbak Nita mungkin nggak kalau misalnya rendang sederhana join nih sama kayak ID dan akhirnya kita kolaborasi gitu kan. Oh bisa banget gitu. Akhirnya kita sepakat untuk kerjasama dan sejak 2018 itu benar-benar branding, marketingnya, distribusinya itu dikembangin sama kayak ide sama timnya kayak ide gitu. Jadi dari situ berkembang banget sampai sekarang gitu dan ketika ngadepin situasi pandemi kita juga lumayan deg-degan gitu kan. Ini responnya bakal gimana nih gitu. Cuma mungkin memang kenapa bisa naik, sekalian ngejawab ya, pasti kan jadi pertanyaan nih pandemi kok bisa naik 300% gitu kan. Aku ngelihatnya sih gini, pada waktu itu memang PSBB, semua tempat restoran, tempat makan nggak boleh dine in gitu kan. Dan orang langsung berpikir bahwa kalaupun mereka pengen pesen makanan, mereka pengen yang benar-benar higienis dan terjaga gitu kan. Dan semua bisnis F&B itu kayak butuh waktu untuk adjust kan, nggak bisa langsung direct mereka langsung siap dengan prepare dengan apa yang sekarang mereka punya kemasan baru misalnya gitu kan, punya standar baru lah. Jadi disitulah produk kita ternyata jadi salah satu pilihan untuk konsumen yang ingin punya stok bahan makanan yang siap masak juga di rumah, siap saji gitu kan. Jadi nggak perlu ribet-ribet masak gitu kan. Dan dijamin higienisnya karena itu di-seal dalam vakum, bisa tahan sampai 4 bulan di suhu ruangan gitu. Jadi praktis banget, tinggal dikeluarin dari bungkusnya bisa langsung dimakan, nggak usah dipanasin gitu kan. Gitu. Jadi kita ini pas banget nih buat ibu-ibu yang sekarang ini lagi WFH tapi harus ngurus anak-anak sekolah online juga kan. Suka nggak sempet masak soalnya. Iya, nggak sempet masak. Jadi tinggal masak nasi kan gampang tuh, tinggal colokin rice cooker. Lauknya pakai rendang sederhana dong. Waktu itu sampai nentuin harga jualnya sekian, terus menentukan target marketnya itu gimana waktu itu, Darius? Sampai ketemu. Waktu itu, kita targetnya masih ibu-ibu gitu, langsung, wah gue pengen ibu-ibu nih gitu kan, karena fans gue banyak ibu-ibu nih soalnya gitu kan. Mungkin diajak karena itu kali ya. Gimana? Pada waktu itu memang kita riset juga kompetitor, karena sudah ada beberapa brand lain yang juga jalan, tapi memang kemasannya belum seperti kita gitu. Jadi kemasannya ada yang di dalam kaleng, cuma ketika kita compare,
kita berani banget dengan kualitas dan cita rasa yang kita sajikan gitu. Kita berani compete lah gitu kan. Nah, kita mutusin dengan plastik vakum. Ya kita hitung COGS-nya atau HPP-nya ya, kita hitung semuanya gitu kan. Lalu dari sana baru kita tambahkan untuk misalnya biaya distribusi, marketing cost segala macam gitu. Barulah ketemu harga kita untuk kita bisa lepas ke pasar itu berapa gitu. Dan kita kan juga pada waktu awal-awal memang sudah pakai sistem reseller gitu kan. Jadi ada beberapa reseller gitu. Terus kita titip juga di beberapa restoran sederhana, jual di sana juga gitu. Jadi itu lumayan challenge sih memang untuk nentuin harganya ya. Kita compare juga sama kompetitor kita. Jadi kita dengan value produk yang kita kasih, lalu dengan harga kompetitor kita akhirnya memutuskan harganya yang pas untuk market yang jadi target kita segini gitu. Makanya kita kamat dengan harga yang sampai sekarang masih kita pertahanin. Udah berapa tahun ya? Berarti udah 6 tahun belum kita naikin loh harganya. Keren nggak? Wah, belum direvisi harganya. Kok bisa? Keren ya, keren ya. Kita udah ganti 3 kali loh. Kok bisa? Itu ya. Berarti penentuan harga di awal juga penting banget ya Mbak Nita ya, karena kan customer pasti ngerespon banget ya kalau naik harga. Sekarang kan banyak yang mengalami masalah gitu kan, selain bisnisnya juga mandek misalnya, terus pemotongan gaji di tempat kerja karena pandemi ini terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang harga bisa dipertahankan dari awal, sebenarnya sesuatu yang bagus buat customer ya nggak sih, bahwa kita udah menentukan harga bagus, jual yang pas bahkan gitu. Ya jadi bukan cuma mempertahankan harga, tapi kita juga tetap kasih promo-promo diskon dan banyak benefit buat konsumen kita gitu di situasi pandemi seperti ini. Oke. Jadi bukan cuma nggak naik harganya, tapi juga bisa memberikan promo ya, itu penting ya. Ini soal ngikutin tren gimana nih? Gitu ya. Kalau kita ngomong soal bisnis makanan yang mengikuti tren, haruskah kita ikuti tren yang ada nih, Mbak Nita dan juga Darius, mungkin dengan varian-varian atau gimana? Atau justru, udahlah, kita stick to what we know aja, kita nggak perlu harus terpengaruh dengan tren-tren yang berlaku di luar sana. Ini gimana nih yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis, terutama berhubungan dengan UMKM nih? Kalau menurut aku kita harus selalu inovatif gitu ya, nggak hanya ngikutin tren tapi juga inovatif. Inovatif itu artinya adalah bagaimana caranya produk kita ini bisa dikembangkan lebih besar lagi. Kayak contohnya rendang sederhana ini kan ada rendang sapi, ada rendang suwir, sama ada rendang paru gitu kan. Nah, kita juga sedang berinovasi lain nih. Kita juga lagi research, Darius lagi research, aku lagi nunggu hasilnya Darius. Kita lagi research beberapa hal juga gitu. Nah, kita juga harus lihat nih konsumen itu seperti apa, masukannya konsumen seperti apa, feedbacknya konsumen seperti apa, dan sebagainya. Karena sebenarnya kalau misalnya di marketing, ini yang namanya inovasi itu ada 2. Yang pertama adalah product innovation, yaitu kita mengeluarkan produk baru, tapi harus tetap sejalan dengan produk kita yang awal ya, jangan tiba-tiba beda banget gitu kan. Terus yang kedua adalah... Jangan tiba-tiba jualan cendol gitu ya. Cendol sederhana, jadi gak cocok ya cendol sederhana. Terus. Yang kedua itu ada yang namanya marketing innovation gitu. Marketing innovation itu macam-macam. Bisa misalnya kita ganti packaging, bisa kemudian kita ganti komunikasinya gitu. Jadi sebenarnya inovasi itu bisa macam-macam ya, nggak harus product innovation, karena product innovation itu mahal. Dan lama. Produksi. Itu lama banget, apalagi kalau makanan. Dan kalau misalnya Darius, yang paling aku suka banget sama Darius dan timnya itu kan mereka tuh serius banget kalau develop produk gitu. Benar-benar kayak rasanya gitu, dagingnya keras atau enggak, udah gitu packagingnya kayak gimana, harus higienis dan segala macam gitu kan. Dan itu biasanya butuh waktu gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan macam-macam nih, untuk apa komunikasinya yang kita inovasikan, apakah packaging yang kita inovasikan kayak gitu. Tapi di inovasinya itu pun berdasarkan konsumen lagi tadi, orang yang kita taksir lagi nih gitu. Kita taksir, kasih feedback apa nih ke kita nih gitu. Oke, itu yang kita develop dari situ. Kita develop ya. Tapi juga mungkin yang sesuai dengan brand kita juga ya, kita juga nggak bisa terlalu dengerin full juga ya. Kadang-kadang kan, karena memang kalau mayoritas mau seperti itu mungkin kita dengerin, tapi kalau 1-2 mungkin masuk konsiderasi aja gitu kali Mbak Nita ya. Kita tadi udah ngomong soal product innovation, marketing innovation. Mungkin kalau Darius dari produknya kali ya, product innovation waktu itu kepikiran mau serius sekali menggarap ini nih, kenapa nih gitu kan? Soalnya menyangkut banyak hal begini. Sebenarnya ketika diajakin, yang pertama kali aku lihat adalah opportunity ini
inline nggak sama needs dari market yang ada gitu. Oke, kalau kita ngomongin makanan, pasti semua orang akan selalu butuh makanan. Tapi yang jual makanan kan juga banyak banget gitu. Dan Indonesia kan kalau ngomongin cita rasa Nusantara itu dari Aceh sampai Papua itu banyak sekali gitu kan, beragam banget gitu. Jadi selling point-nya dari si rendang dalam kemasan ini apa gitu. Ternyata kan memang dari tahun 2010-an itu kan sempat ada survei makanan terenak di dunia gitu ya. Dan rendang itu selama beberapa tahun itu di nomor 1 terus gitu. Jadi itu aku sebagai orang Padang bangga sekali, Ci. Orang Minang demen banget rendang. Sampai dibikinin lagu kan sama orang bule nasi Padang. Oh iya, gitu kan. benar. Sampai dibikin lagu ya, saking enaknya. Jadi itu udah jadi salah satu selling point yang kuat banget gitu. Nah, semua orang Indonesia rasanya dari suku manapun kalau ketemu makanan Padang, ya mereka terima-terima aja bisa makan gitu kan. Restoran Padang ada dimanapun gitu. Itu juga jadi challenge sebenarnya. Yang membedakan kita dengan misalnya rendang di restoran Padang yang lain apa gitu, atau produk dalam kemasan siap saji yang berbentuk rendang itu apa gitu. Jadi dari situ akhirnya kita coba develop sehingga bisa menjawab needs dari marketnya sendiri gitu. Dan pada waktu awal memang market kita itu cuma 2. Satu adalah ibu-ibu rumah tangga dan orang-orang yang mungkin tinggal di tempat kos gitu ya. Jadi mereka sebutannya BCB mungkin ya, yang mereka mungkin kerja setiap hari pulang tapi mungkin space untuk masak juga terbatas dan bosen untuk selalu makan di luar gitu ya, pengen makan di rumah yang praktis gitu kan, sama traveler sebenarnya. Karena aku juga suka traveling bareng sama Donna dan sama teman-teman partner aku juga yang bertiga ini juga suka traveling gitu kan, dan kadang kita yang kita kangenin itu makanan Indonesia gitu kan. Kalau udah lewat 4-5 hari itu kangen juga ya makanan Indonesia gitu. Nggak ada sambal itu kayaknya gimana nggak gitu. Kurang kan. Gitu ya. Gitu. Nah, dengan rendang ini waktu kita lagi develop produknya itu, pas kebetulan kita liburan rame-rame, terus kita bawa, itu kita kayak bener-bener yang wah gila ini sih, beneran nih kalau traveler pada jalan-jalan terus bawa rendang ini praktis banget gitu kan. Mau di hotel misalnya tinggal order nasi dari restoran hotelnya, makan pakai rendang gitu kan. Terus proses manasinnya juga bisa dengan air panas di kamar mandi gitu kan, atau pakai water boiled yang ada di kamar, tinggal dicelupin aja, praktis banget gitu. Jadi itu kita experience sendiri sehingga kita bisa convincing calon konsumen kita gitu bahwa produk ini tuh benar-benar bisa menjawab kebutuhan kalian ketika kalian misalnya traveling gitu. Kalau di rumah udah nggak perlu diraguin lagi deh, disimpan. Kalau misalnya tiba-tiba masakan habis atau apa, pengen makan rendang, tinggal gunting bungkusnya, udah tinggal buka, tinggal makan doang gitu. Nggak perlu repot-repot order dulu atau apa. Jadi bisa di stok gitu loh, makanan siap saja bisa di stok. Dan ya itu underline-nya salah satunya adalah tanpa pengawet, benar-benar pure, nggak pakai pengawet sama sekali gitu. Iya. Itu bagus banget sih. Aku soalnya termasuk traveler yang suka nyembunyiin rendang 5 kilo di koper. Dan itu menolong banget. Pertama buat nge-save. Suka bocor kan? Iya, bocor. Packingnya kan suka bocor. Ya. Jadi itu kita juga ngalamin gitu kan, suka bocor, nanti ada baju yang atau koper kita kena gitu kan, itu repot banget gitu. Nah ini kita tinggal taruh gitu, dan kalau 5 potong kita traveling pasti sekali makan habis lah gitu kan. Kalau traveling lebih dari 2 orang gitu kan, pasti sekali makan habis gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi gitu untuk nyimpen atau apa gitu. Kalau kita bawa kayak 5 kilo terus dalam satu tempat yang sama harus bungkus lagi. Oh benar, itu terjadi. Dan yang terjadi sama aku adalah bocor, jadinya udah kece-kece, shell-nya bau rendang, gimana ya? Jalannya boleh so kece ya, Winter Wonderland, bau rendang. Waduh. Ini packaging-nya makanya dipikirin banget juga karena Darius juga traveler ya, jadi pengennya ini aman biar dibawa kemana-mana. Dan kalau ngomongin inovasi tadi, di awal memang kita cuma hadirkan variannya adalah rendang daging. Gitu. Tapi setelah tahun ketiga itu kita mulai develop rendang suwir dan rendang paru gitu. Nah ini juga challenge-nya juga beda lagi karena kan bahannya beda gitu kan, proses memasaknya juga beda gitu. Jadi itu juga jadi challenge juga buat kita. Tapi akhirnya karena kita itu yang tadi aku bilang, backbone kita di kitchen tuh udah solid banget. Jadi akhirnya bisa jadi satu produk yang melengkapi varian rendang daging.
Oh ya, itu inovasi produknya berarti ya. Jadi orang punya pilihan. Orang suka memilih gitu kan. Rendang daging, habis itu apa lagi nih rendang paru gitu kan. Dan rendang suwir itu kan pas banget ya kalau anak-anak yang mungkin belum terlalu bisa ngunyah, itu kan enak banget tuh kalau dicampur nasi. Bener gitu banget. Kan. Kayak abon dia soalnya, tapi kayak abon gitu. iya.